Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Samuel Sekuritas Indonesia. Ya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita sudah terhubung bersama Muhammad Al-Fatih, Vice Presiden Samuel Sekuritas Indonesia. Pak Fatih, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat IHSG hari ini mengalami koreksi di 0,88%. Apa yang menjadi sentimen di lantai bursa hari ini? Ya, salah satu penyebabnya kalau kita lihat itu pelemahan dari rupiah ya, di mana sebenarnya kalau kita lihat kalau kita lihat ini apa namanya, kalau kita lihat dolar itu sebenarnya melemah gitu ya, tapi rupiah juga ikut lemah, artinya memang ekonomi kita memang masih belum kuat ya kira-kira. Jadi itu juga di persoalan lagi karena kan sedang apa namanya market kita kan udah naik cukup tinggi ya dari bulan Maret yang lalu gitu ya. Jadi ini juga aksi profit taking lah seperti itu. Oke, kita lihat ini ada koreksi di indeks future Wall Street yang cukup terkoreksi begitu ya. Ini signifikan tidak bagi penutupan IHSG kita hari ini? Ya, kondisi regional jelas ikut mempengaruhi ya. Salah satunya kan mau ada data jobless claim ya yang minggu lalu itu di bawah turun ya. Diperkirakan turun, juga trade balance Amerika juga kan hari ini akan ada laporannya juga. Jadi memang kondisi-kondisi itu biasanya memang membuat market berhati-hati gitu ya. Jadi cenderung ada koreksi-koreksi. Oke, kalau kita lihat kan hari ini ada pertambahan angka COVID-19. Sejauh mana ini akhirnya mempengaruhi untuk lantai bursa kita hari ini? Iya, soal COVID ini bukan satu hal yang baru lagi ya. Dan kita tapi belakangan ini kan beritanya semakin kencang gitu ya tentang korban-korban dan juga kekhawatiran tentang daya tampung dari rumah sakit kita. Jadi hal-hal ini juga tentu menjadi perhatian juga ya, apalagi tadi indeks kita sudah cukup tinggi sehingga sangat rawan terjadi aksi profit taking. Di sisi lain juga sentimen penurunan bobot MSCI ya, jadi MSCI terjadi setiap 3 bulan 6 bulan sekali kan ada perubahan-perubahan gitu ya. Nah ini disinyalir bahwa bobot untuk Indonesia agak turun gitu ya. Baik, kalau kita bahas secara misalnya agak sedikit teknikal ke makroekonominya, kita lihat bahwa hari ini ada pergerakan harga komoditas juga soal CPO yang kabarnya industri ini juga tidak terlalu terhantam oleh COVID begitu. Artinya masih sedikit resilient begitu. Nah, kalau Anda melihat sendiri sektor ini seperti apa mempengaruhi investor di tanah air? Ya, CPO kan salah satu bagian kuat dari ekonomi kita ya, selain batu bara gitu ya. Nah, kita lihat memang sempat menguat ya, tapi secara psikologis itu angka Rp2.800 Malaysia itu yang harus dilampaui. Kemarin itu ada berita bahwa Malaysia mengurangi ya tenaga kerja terkait juga dengan COVID ya. Jadi larangan untuk datang maupun mengurangi yang ada di sana. Nah, itu menjadikan sentimen ya bahwa Malaysia akan kekurangan tenaga kerja di sektor perkebunan, termasuk di sektor perkebunan. Nah, itu yang kemudian naik. Tapi levelnya sekarang ini kan di level-level tinggi ya. Jadi memang biasanya, dan ini juga udah hampir 2 bulan mencoba untuk menembus 2.800. Tapi paling tidak kalau kita lihat dari harga rata-rata kuartal ini gitu ya dibandingkan kuartal sebelumnya, itu ada
kenaikan gitu. Jadi itu positif ya buat sektor ini. Oke, kalau dilihat dari sektor perbankan sendiri seperti apa? Karena kan dikabarkan bahwa saat ini katanya pertumbuhan kredit juga sudah semakin terpicu naik karena sudah adanya PSBB transisi atau pelonggaran sedikit dari sisi kebijakan. Ini seperti apa untuk sektor perbankan, Pak Fatih? Ya, sektor perbankan sebenarnya dari 2-3 bulan yang lalu kan menguat semua gitu ya, tapi kemudian dalam beberapa minggu terakhir ini ada sedikit koreksi ya, salah satunya karena tadi, karena memang udah di level-level tinggi, dan juga sempat ada isu bahwa akan ada satu badan baru ya, badan keuangan ini yang menyebabkan BI akan di bawah lembaga ini, dan lembaga ini diketuai oleh Kementerian Keuangan. Jadi seolah-olah BI akan tidak independen lagi, tapi kan itu sebenarnya sudah dikoreksi ya oleh Presiden, bahwa Presiden menghendaki BI tetap independen gitu ya. Jadi faktor-faktor itu menjadi beban sedikit ya buat bank, dan juga kan kita bank BNI itu mendapatkan direksi baru, yang itu adalah dari direksi dari Bank Mandiri. Jadi direksi Bank Mandiri pindah ke BNI. Nah, akibatnya memang BNI menguat, Mandiri terkoreksi. Gitu. Oke, kita lihat kan BI ini menerbitkan ketentuan baru begitu soal harga acuan untuk batas penawaran tertinggi dan juga terendah. Nah, ini apakah bisa menopang pertumbuhan pasar modal saat ini? Kalau saya lihat peraturannya itu hanya menegaskan aja. Jadi sebelumnya ketentuan ini berlaku untuk saham-saham yang belum ada harga pembukaannya gitu ya. Tapi itu dihapus, jadi semuanya berlaku untuk semuanya, bahwa harga acuannya adalah harga penutupan atau harga teoritis ketika ada aksi korporasi dan lain sebagainya. Jadi relatif kalau dari segi poin itu nggak banyak perubahan sih sebenarnya, cuman lebih artinya semua kalau tadinya kan jadi ada saham-saham yang tergantung pada harga pembukaan ya, kalau sekarang nggak, semuanya ada satu patokan yang lebih jelas gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Fatih untuk analisanya.